doa masing-masing, doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, jadi hari ini sesuai dengan jadwal ya sama kakak. Jadi sebelumnya mungkin perkenalan diri dulu. Mana tahu ini adalah pertemuan pertama kita di kelas ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama kakak Putri Rahmi Maharani. Biasanya sih dipanggil Kak Puput atau Kak Putri. Ya, jadi angkatan 2014. Kalau sama kakak sih belajarnya kita santai aja. Kakak sih sangat berharap tentunya kalian belajarnya itu duduk, ya kan? Yang namanya belajar kan pastinya harus duduk ya. Nggak mungkin tidur-tidur. Jadi belajarnya duduk dan semangat. Hari ini soal yang akan kita bahas ada 65 soal. Jadi mungkin kita akan selesai agak malam, tapi nggak apa-apa ya. Jadi harus tetap semangat. Yuk lah yuk, belajarnya duduk ya. Pokoknya semangat. Kita mulai kalau gitu. Topiknya ada 65 soal. Kita langsung mulai aja. Oke, materi pertama kita akan bahas materi mata. Ya, jadi kalau bicara mata, soal yang pertama dia nanyain tentang pemeriksaan lain dalam batas normal. Oke, diagnosisnya maksudnya ya. Jadi dia nanyain diagnosisnya nih. Jadi 50 tahun dibilang ada mata kanan kirinya itu merah kayak mengganjal. Terus dia muncul 5 hari terakhir ada rasa nyeri. Terus dibilang lagi bahwa pada pemeriksaan visusnya 6/12 ada pelebaran pembuluh darah dengan nodul warna hitam. Terus ukuran 3x4 mili. Oke. Kalian jawabnya yang nekrotikans ya. Oke, kita lihat kalau gitu. Yuk lah yuk. Jadi kalau kita bicara tentang yang namanya kelainan nodul berwarna kehitaman ya. Ini udah kata kunci sekali. Kalau bicara tentang nodul berwarna kehitaman. Jadi kita bakalan berbicara tentang benar skleritis. Ya. Jadi kalau bicara tentang skleritis, maka yang namanya skleritis itu kan kayak ciri-cirinya itu nyeri yang berat, sangkinkan beratnya itu sampai membangunkan dari tidur, ya. Terus dia bilang lagi matanya merah gelap, dibilang bluish red, visusnya itu turun, dan kalau dikasih phenylephrine, warna merahnya itu menetap, ya. Jadi kalau kakak sih ngingatnya smart way-nya adalah 3T. Kalau kita bicara tentang skleritis. Jadi 3T itu singkatan dari yang namanya T-nya itu adalah turun. Karena nanti visusnya bakalan turun. Terus T-nya lagi tidur. Karena dia memang membangunkan dari tidur. Dan T-nya lagi bahwa dia bakalan menetap. Ya kan, kalau dikasih phenylephrine dia menetap. Nah, terus kalau kita bicara tentang jenis-jenisnya, skleritis ini ada beberapa. Jadi dia itu ada yang jenis difusa, nodular, sama nekrotikan.
Jadi kalau kita bicara tentang jenis difusa, dari namanya aja udah diffuse ya. Jadi kalau bicara tentang diffuse, maka sudah pasti dia itu batasnya nggak tegas. Dan kalau misalnya nodulnya pun sama sekali tidak ada. Ada lagi yang jenis nodular. Nah, kalau bicara tentang nodular, maka kalian akan temukan sudah pasti ada nodul dan tentunya batasnya itu tegas. Ya. Terus ada lagi yang jenis necroticans. Kalau kita bicara tentang necroticans, dari namanya aja udah nekrotik. Yang namanya nekrotik itu kan udah pasti identik dengan sesuatu yang mati. Ya kan, kalau kita bicara tentang nekrotik ya. Dan kalau kita ngomongin tentang sesuatu yang mati, itu sangat identik sama warna hitam. Atau nanti istilah lainnya dia bilang tampak pigmen koroidnya. Dan kalau ditanyain terapi, maka yang harus kalian ingat kalau kita bicara tentang yang namanya si difusa sama nodular, terapinya itu biasanya sih yang pertama adalah NSAID dulu. Second line-nya baru steroid. Tapi kalau dia yang jenis nekrotikan, maka justru kebalikannya, Bun. Kalau bicara tentang nekrotikan, terapinya itu steroidnya yang duluan. Barulah setelah itu NSAID. Nah, itu yang harus kalian ingat, ya. Nah, jadi kalau bicara tentang yang namanya gambar, kalian bisa lihat dari sini, dia memang warnanya itu merahnya lebih gelap, ya kan, itulah ciri khas dari skleritis. Dan tentunya kalian bisa lihat bahwa di gambar ini warna merah gelapnya itu benar-benar diffuse. Jadi menyebar di keseluruhan mata. Nah, makanya jawabannya ini skleritis yang difusa. Gitu. Ya. Jadi kalau kita balik lagi ke soal ini, ya dia udah bicara tentang nodul yang berwarna kehitaman. Ingat yang hitam-hitam itu kan jaringan yang sudah mati. Maka kalau jaringan mati ya tentunya memang nekrotik ya. Jadi jawabannya pasti yang entok ya. Oke, ya. Dia nanyain terapi yang tepat pada pasien. Jadi 18 tahun dia muncul benjolan kelopak mata kanan, terasa nyeri. Dia itu udah bilang muncul 2 hari, terus benjolannya membesar, mengganggu pasien. Terus dibilang lagi bahwa pada pemeriksaan ada benjolan ukuran 0,3 cm. Terus dibilang lagi ada warna kemerahan dan terdapat fluktuasi. Oke, kalian bilangnya yang dodol. Kita lihat, yuk. Jadi ini juga udah sangat kata kunci. Kalau dari diagnosis ini kan udah pasti dia benjol, di mana benjolnya itu nyeri. Jadi kalau benjol di mata yang nyeri, pasti dalam pikiran kita itu adalah hordeolum. Benar. Nah, hordeolumnya yang mana?
karena dia bilang benjolannya itu berada di bagian palpebra, ya kan? Berarti ini pasti yang eksterna. Nah, tinggal kita lihat nih, ya. Jadi kalau kita bicara tentang hordeolum eksterna, apa aja terapinya? Ya. Kita lihat pembahasannya. Jadi kalau kita bicara tentang hordeolum, maka dia itu adalah benjolan yang memang inflamasi. Jadi pasti ada inflamasinya. Dan kalau kita bicara tentang hordeolum, maka yang harus kalian ingat, dia itu etiologinya dikaitkan dengan infeksi Staphylococcus aureus. Dan kalau kita bicara tentang hordeolum, dia ada dua jenis. Jadi ada yang jenis interna sama eksterna. Bedanya apa? Kalau dia interna, kelainannya itu di kelenjar meibum dan benjolannya di tarsus atau kalau palpebranya di eversi. Kalau yang jenis eksterna, kelainannya di kelenjar mole dan zes. Atau dibilang benjolannya itu berada di kelopak mata atau di palpebra. Ya, jadi kalau bilang di palpebra itu pasti eksterna. Nah, dan biar nggak terbalik-balik dunia kalian mengingatnya, jadi kalau kakak sih ingatlah smart way-nya adalah si item emas, ya kan? Apa itu item emas? Jadi I-nya untuk jenis interna, M-nya adalah yang meibum. Dan E-nya untuk eksterna, M-nya ya mol sama zes. Itulah item emas. Nah, kita lihat gambar ya. Nih, kelihatan ya? Jadi benar-benar benjolan yang inflamasi. Kelihatan warnanya sangat merah menyala, ya kan? Nah, jadi kalau kita bicara tentang yang namanya dari gambar ini, kalian bisa lihat sendiri bahwa ini udah pasti hordeolum yang eksterna karena dia memang beneran di kelopak mata, ya kan, di palpebra. Sedangkan kalau ini pasti yang jenis interna, ya, karena posisinya sangat jelas memang di dalam, ya. Nah, jadi kalau ditanyain terapinya gimana, Kak? Kalau kita bicara tentang terapi hordeolum, maka yang harus kalian ingat karena penyebabnya adalah infeksi, terapi yang paling utama sudah pasti antibiotik. Ya kan? Karena kan penyebabnya infeksi. Jadi antibiotiknya itu ada yang jenis topikal. Biasanya sih kalau dia yang eksterna, kita lebih utamain yang topikal. Contoh antibiotik topikalnya ya kayak kloram, genta, ataupun tetrasiklin. Sedangkan kalau bicara tentang yang sistemik, itu biasanya untuk jenis hordeolum yang interna. Nah, jadi kalau yang interna itu bisa kayak tetrasiklin, eritromisin ya, atau kayak obat-obat beta laktam ya, ataupun golongan makrolide lainnya. Nah, itu juga bisa menjadi antibiotik sistemiknya. Terus kalau benjolannya itu sudah disertai dengan adanya fluktuasi, maka seperti biasa yang namanya fluktuasi itu ciri khas adanya pus. Nah, kalau dia pus, maka terapinya berubah menjadi insisi drainase. Ya, itu yang paling penting jadinya. Kalau sudah pus, ya udah benanah. Nah,
Dan kalau ditanyain bagaimana cara menginsisinya, nah cara menginsisinya itu kakak selalu ngajarin prinsip biar kalian nggak balik-balik. Nah, karena banyak sekali orang tuh terbalik-balik nih kalau bicara tentang insisinya. Jadi prinsip kalau kalian mau melakukan insisi dimanapun ya. Jadi bukan hanya di mata, Bun, tapi benar-benar dimanapun. Mau itu di kaki, di tangan, di bokong, suka hati lah. Pokoknya dimanapun ya. Nah, jadi prinsipnya adalah bahwa insisi itu harus sesuai dengan garis kulit. Oke, jadi bayangin contohnya itu kalau kalian lihat kulit kalian, itu kan kayak ada garis keriput-keriputnya ya kulit kita ya. Nah, maka kalian sesuaikanlah dengan garis itu. Oke? Misal kayak di daerah dahi. Nah, daerah dahi kita ini garis keriputnya tuh kan dia horizontal. Nah, jadi ya disesuaikan dengan garis itu. Atau contohnya lagi di sudut bibir. Nah, kalau di sudut bibir itu garisnya kan vertikal. Nah, maka ya kalian sesuaikan dengan garis vertikal itu. Oke, itu prinsipnya. Nah, terus kalau misalnya dia itu nggak ada garis kulit, gimana Kak? Maka harus vertikal. Contoh, misalnya nih, kayak kalian mau insisi di lidah. Nah, di lidah itu nggak ada garis kulitnya, Bun. Atau contohnya lagi kayak insisinya di bibir dalam. Nah, bibir dalam itu juga nggak ada garis kulitnya kan, nggak ada garis keriputnya. Maka harus vertikal. Itu prinsip yang harus kalian ingat, dimanapun. Nah, jadi dengan prinsip seperti ini, maka ya sudah, berarti kalau kita bicara tentang hordeolum yang jenis eksterna, kalian bisa lihat dia kan posisinya itu di luar. Dan kalau kalian sesuaikan dengan garis keriput, ya kan? Dengan garis keriput, kalian bisa lihat yang namanya kelopak mata kita itu kan garis keriputnya nih horizontal. Ya kan jelas ya garis keriputnya. Berarti sesuaikan dengan garis keriput itu. Makanya kalau bicara yang eksternal, kita insisinya ya menjadi horizontal. Sedangkan kalau bicara yang interna, kalian tengok yang namanya interna sama sekali nggak ada garis keriput. Karena dia di dalam. Nah kalau nggak ada garis keriput, ingat yang kakak ajarkan, harus vertikal. Jadi jawabannya ya insisi yang vertikal. Gitu. Jadi hafalin prinsip ya, biar gampang kehidupan kita, biar nggak repot ya. Oke. Jadi kalau kita balik lagi ke soal tadi, nah di soal ini dia kan sudah ada fluktuasi ya. Kalau kalian lihat. Nah, berarti terapi yang paling utama seharusnya adalah insisi. Ya kan seharusnya. Tapi masalahnya nggak ada jawaban insisi. Coba kalian lihat pilihannya. Nggak ada jawaban insisi. Nah karena jawaban insisi nggak ada, ya sudah. Tadi kan kita sepakat, hordeolum itu memang infeksi. Maka jawabannya ya antibiotik topikal. Gitu. Karena insisi nggak ada. Seandainya insisi ada, kita pasti jawab insisi. Ya kan? Oke. Ya, dia nanyain diagnosis. Jadi 5 tahun dia bilang ada penurunan penglihatan pada mata kanannya. Terus ada nyeri. Dia bilang bahwa kayak ada
di mata kanan beruntus berisi cairan warna merah, nyeri dan panas. Terus dibilang beruntusnya udah 4 hari yang lalu. Ada penurunan sensibilitas kornea. Terus dari fluoresennya ada lesi pseudodendritik. Oke, kalian jawabnya yang dodol. Kita lihat ya. Betul ya, ini udah kata kunci kali ya, pseudodendritik ya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang keratitis pirus, ya kan? Kita lihat pembahasannya. Jadi keratitis spiral itu ada 2 jenis ya. Ada yang namanya jenis herpes zoster sama jenis herpes simplex, ya kan? Nah, kalau kita bicara tentang si herpes zoster, maka dia itu vesikelnya tentu sesuai dermatom dan kalian temukan adanya lesi yang mikrodendritik atau pseudodendritik. Nah, sedangkan kalau herpes simplex, vesikelnya itu tidak sesuai dermatom dan lesinya itu dendritik. Kalau ditanyain terapi, udah pasti antivirus yang kita berikan. Kalau yang zoster, dia itu asiklovirnya 5 kali 800 oral. Sedangkan kalau yang simplex, namanya aja simplex, berarti kan emang lebih simple. Maka kalau lebih simple tentunya ya dosisnya lebih kecil. Jadi biasanya asiklovirnya 5 kali 400 oral. Dan terapi tambahan kalian bisa ngasih terapi yang dalam bentuk topikalnya, yaitu ganciclovir tetes mata. Ya. Tapi yang mau kakak bilang sama kalian, kalau disuruh memilih ya, kalau disuruh memilih, untuk yang zoster, kita lebih mengutamakan antivirusnya dalam bentuk sistemik. Oke. Sedangkan kalau yang jenis simplex, kita lebih mengutamakan antivirusnya dalam bentuk topikal. Kalau disuruh memilih. Kalau cuman itu satu-satunya pilihan antivirus, nggak usah banyak cincong, ya kan Bang? Jadi kalau disuruh milih nih, ada yang A topikal, ada yang B sistemik, ya udah, kalian pilih sesuai dengan jenis herpesnya. Tapi kalau cuman itu satu-satunya antivirus, cuman itu satu-satunya asiklovir, ya apa yang ada lah yang kalian pilih. Kan gitu. Ya gitu aja, ngapain repot. Ya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan gambar dendritik. Ya, jadi dendrit itu maksudnya kayak gambar ranting gini, Bun. Nih, jadi kayak gambar percabangan. Nah, inilah yang disebut dengan gambar dendrit. Ya. Jadi gambar dendrit ini kalian akan temukan pada yang herpes simplex ataupun herpes zoster. Nah, tinggal kalian lihat kalau dia yang herpes zoster biasanya sih dendritnya itu yang jenis mikro. Artinya dendritnya itu hanya kelihatan kalau dari mikroskop. Ya, itu baru kelihatan. Sedangkan kalau yang simplex dendrit doang. Artinya tanpa mikroskop pun bisa nampak. Gitu. Jadi yang membedakan mikrodendritik sama dendritik itu cuman apakah perlu mikroskop atau tidak. Itu aja. Ya, tapi kalau secara gambar sama. Sama-sama gambar dendrit. Gitu. Ya. Oke, itu dia kalau kita bicara tentang yang namanya si spiral. Jadi kalau kita balik lagi ke soal ini, karena sudah bicara tentang pseudodendritik, maka pasti yang jenis zoster. Ya.
Ya, dia nanyain diagnosis. Jadi dia bilang 55 tahun ada penglihatan menurun kayak melihat tirai yang tertutup. Terus tiba-tiba dia bilang lagi bahwa pasien tidak ada riwayat hipertensi dan dari pemeriksa tadi matanya tuh ada miopia yang dikoreksi dengan lensa berkekuatan -8 dioptri. Terus dari tonometri nggak ada peningkatan TiO. Oke, kalian bilangnya ablasio retina. Oke, kita lihat ya kalau gitu. Jadi ini udah kata kunci sekali bahwa bicara tentang penglihatan kayak tirai yang tertutup. Ya kan itu kan memang kata kunci sekali ya. Jadi kalau kita bicara tentang ablasio retina, betul, maka memang ciri khasnya dia itu kayak pandangannya seperti tirai yang tertutup atau nanti dia bilang kayak melihat lembaran-lembaran. Nah, itu kata kuncinya ya, lembaran-lembaran. Dan kalau kita bicara tentang ablasio retina itu ada yang jenis rekmatogen sama non-rekmatogen. Nah, kalau dia yang rekmatogen, maka kalian bisa lihat penyebabnya itu gara-gara trauma, miopia yang terlalu tinggi, ataupun obat. Paling sering sih biasanya obat steroid, ya paling seringnya ya. Sedangkan kalau misalnya dari pemeriksaan fundoskopi, kalian akan temukan adanya tobecodas appearance. Ya. Jadi kalau kakak sih smart way-nya ingat bahwa 3T ya. Jadi TTT maka itulah yang disebut dengan trauma. Terus juga dia itu ada tingginya miopia. Terus dibilang lagi tobecodas appearance. Ya kan? Cocok ya? 3T. Terus yang berikutnya jenis non-rekmatogen. Kalau non-rekmatogen itu kita bagi dua. Ada yang traksional atau tarikan. Jadi sesuai dengan namanya, maka emang gambaran fundoskopinya tarikan pada retina. Nama lainnya vitreoretinal band. Dan penyebabnya tentu karena DM. Sedangkan kalau yang jenis eksudatif, dari namanya aja udah eksudat. Eksudat itu kan memang biasanya gara-gara infeksi. Makanya kalian akan temukan etiologinya tuh memang infeksi. Walaupun bisa juga berkaitan dengan hipertensi. Dan yang namanya eksudat, eksudat itu kan berupa cairan. Ya kan, jadi cairan eksudat, cairan transudat ya. Makanya ya fundoskopinya perpindahan cairan. Atau bahasa Inggrisnya biar agak bule, shifting fluid. Ya kan. Kita lihat gambar. Tapi kakak selalu bilang kalau kalian nengok gambar ablasio retina, nengoknya ya pakai mata Roy Kiyoshi ya bang. Pakai mata indigo indihome ya. Kalian gunakanlah indra ke-78 itu. Kita lihat yuk. Jadi kalau ngomongin tentang gambar ablasio retina, yang pertama kita bicara yang rekmatogen dulu ya. Jadi kalau ngomongin tentang rekmatogen, kalian bisa lihat sendiri bahwa kan dibilang tobecodas, ya kan? Nah, tobecodas itu kan kalau kita bahasa Indonesia kan
artinya adalah abu rokok, ya kan? Nah, jadi karena dia adalah abu rokok, warnanya kan abu-abu, Bang. Iya kan? Abu rokok itu kan warnanya abu-abu ya. Maka yang mana, Kak? Abu rokok si abu-abu. Nih, pakai imajinasi Mataroi Kiyoshi. Nih, ini yang disebut dengan abu rokok yang berwarna abu-abu. Ya, pokoknya imajinasi, Klen. Terus inilah yang dibilang traksional. Jadi tadi dibilang fondoskopinya kan tarikan pada retina atau nama lainnya adalah si Vitreo retinal band dengan nama band bahasa Indonesianya tuh pita. Jadi biasanya inilah maksudnya ya, agak berimajinasi aja pokoknya, Bang. Kalau pita ditarik itu kan kayak gelombang-gelombang gitu, ya kan. Terus berikutnya ada lagi yang jenis eksudatif. Nah, kalau bicara yang jenis eksudatif, tadi gambaran fundusnya kan dibilang perpindahan cairan. Nah, yang gimana tuh, Kak, perpindahan cairan? Kalian bisa lihat sendiri bahwa kalau pasiennya itu lagi duduk, dia itu cairannya di sekitar jam 1 sama jam 7. Tapi kalau misalnya dia lagi telentang, cairannya itu sekitar jam 11 sama jam 4. Nah, cocok ya berpindah mereka. Ya. Oke, itu dia ablasi retina. Jadi kalau kita balik lagi ke soal, ini memang ablasi retina, benar. Kalau mau lebih spesifik, betul ya, ini yang jenis rekmatogen. Ya, karena dia ngomongin tentang yang namanya miopia terlalu tinggi ya, minus 8. Diagnosis dan staging yang tepat. Jadi dia bilang ada usia 11 bulan, terus matanya itu sering nabrak kalau misalnya jalan pada tempat yang gelap. Terus dia bilang ada fosfor yang lebih kecil dibandingkan temennya, kulitnya kering, lukanya sulit kering, terus dijumpai konjungtiva dan kornea kering, tampak gumpalan seperti busa, korneanya terlihat luluh berwarna putihan sebanyak 25%. Oke. Kalian jawabnya yang B ya. Oke, kita lihat lah. Jadi ini udah pasti seroftalmia ya. Karena dia sudah ngomongin adanya nabrak kalau misalnya di tempat yang gelap, ya kan, itu kan sangat khas ya dengan istilah rabun senja. Nah, tinggal rabun senjanya ini atau seroftalmianya yang grade berapa, kan itu ya yang menjadi masalah. Oke, kalian ada yang bilang X2. Oke, kita lihat. Jadi kita bicara grading ya kan, yang menjadi masalah sekarang grading. Kalau ingin tentang grading dari seroftalmia, kita buat kesepakatan dulu, Bun. Kesepakatannya itu adalah bahwa kalau kelainannya itu di X1, maka sudah pasti anatominya di konjungtiva. Ya. Tapi kalau misalnya dia X2 sampai 3,
maka udah pasti itu anatominya di kornea. Ya ini kesepakatan ya. Sekarang kita lihat satu persatu gradingnya. Jadi yang pertama ada XN. Dari namanya aja NNN. Artinya ya normal. Terus ada lagi X1. Ya, X1. Maka sesuai namanya satu berarti ya konjungtivanya yang serosis. Serosis itu kalau kita bahasa Indonesia kan artinya kering ya. Jadi jangan bingung, serosis dalam yang kedokteran artinya kering. Terus ada lagi X1B dari namanya BBB berarti ada bitot. Bitot itu sering digambarkan kayak bintik-bintik putih seperti busa. Makanya dia bilang homosel. Dan karena dia satu ya X1B, maka katanya ya anatominya di konjungtif. Terus ada lagi yang namanya X2. Maka sesuai kesepakatan kalau dua pasti kornea. Ya korneanya yang kering. X3. Ingat dari namanya tiga. Maka kalau bicara tentang tiga itu ngomongin sepertiga. Tiga kalau dia itu bilang 3A kurangkan. Kalau 3B besarkan. Kan? Apanya yang sepertiga? Ya tentunya ulkus korneanya. Ya. Terus ada lagi XS. Ya jadi XS itu adalah sikap trik. Terus ada lagi XFF, FFFF, tunduk pipinya taruh. Ya, jadi sesuai dengan lambangnya jangan. N itu normal, B itu bitot, 3 sepertiga. Tinggal kalau 3A kurangkan, 3B besarkan, XXF sikap trik, XF tunduknya yang serosis. Baru sisanya kan tinggal serosisnya aja. Ya kalau serosisnya itu di konjungtiva ya X1 1A. Tapi kalau serosisnya itu ternyata di kornea ya X2 kan gitu. Ya. Coba kita lihat gambar. Jadi kalau kalian lihat ini dia. Jadi gambar yang ini adalah X1A. Kelihatan bahwa konjungtivanya itu kering ya, di bagian sini tuh kering. Tuh. Terus ada lagi yang namanya X1B. Ya kalian bisa lihat ada putih-putih yang kayak busa, BBB di top. Terus berikutnya kalian bisa lihat ini kornea. Oke, korneanya dia sudah keruh. Tahu dari mana Kak korneanya ini keruh? Udah kering. Karena kornea yang normal bentuknya tuh jernih. Ya kan kornea kita tuh kan jernih ya, warnanya ya bening ya. Nah, tapi kalau kalian lihat kornea ini warnanya tuh udah keruh. Nah, kalau korneanya sudah keruh berarti korneanya sudah kering. Makanya kalau udah kering X2. Terus gambar berikutnya. Ya kan udah ada putih-putih tercobel ya. Nah kalau udah tercobel berarti udah ulkus. Tapi kalau kalian lihat ulkusnya ini masih sangat kecil, kira-kira ini pasti kurang sepertiga. Nah makanya ini yang jenis X3A. Terus gambar di sebelahnya lagi, ini juga udah tercobel korneanya. Kalian bisa lihat sendiri bahwa
dia cobelnya udah besar, ya kan, putih-putihnya, maka inilah yang disebut dengan X3B. Terus kalau kalian lihat gambar dedek-dedek ini, jadi korneanya yang normal, ya, kornea yang normal itu bentuk sempurna, ya kan? Jadi kalau kalian lihat mata kita, Bun, mata kita itu kan diciptakan oleh Tuhan dengan bentuk yang sangat sempurna ya, Bang. Masya Allah ya. Alhamdulillah ya, Bang. Jadi korneanya tuh bulat sempurna. Tapi coba lihat dedek-dedek ini. Kalau kalian perhatikan, dedek-dedek ini, dia korneanya itu ya yang warna hitam itu udah meleot-meleot dia bentuknya. Tuh, jadi dia nggak bulat sempurna. Nah, kenapa dia udah meleot-meleot? Karena udah berbentuk sikatrik. Gitu. Jadi ya XS. Ya. Oke, itu grading. Sekarang kita balik ke soal tadi, karena yang ditanya kan gradingnya, ya kan? Nah, jadi dia bilang korneanya itu kering. Kalau kornea kering, kita sepakat tadi X2. Terus dia ada kayak busa. Kalau kayak busa berarti kan bitot. Kalau bitot, maka kita sepakat itu tadi X1B, ya kan? Terus ada lagi di soal, dia bilang bahwa pasiennya itu ada kayak korneanya itu terlihat luluh. Ya, luluh itu artinya kayak menghilang gitu. Ya kan, kalau dibilang perasaanku meluluh gitu, berarti kan perasaannya menghilang kan gitu ya. Jadi ada lapisan kornea yang meluluh atau menghilang berwarna keputihan sebanyak 25%. Artinya, Bun, kalau ada yang meluluh, berarti ada lapisan yang hilang, itu menunjukkan dia tercobel, ya kan? Tercobel kan? Ada terbentuk ulkus di sini. Nah, ulkusnya berapa persen? 25% katanya. Kalau 25% berarti itu kurang sepertiga. Benar, berarti yang X3A. Nah, berarti kalian tengok nih. Jawabannya bisa X1B, bisa X2, bisa X3A. Yang mana yang kupilih, Kak? Ingat prinsipnya, ambil yang terberat. Itu prinsip dalam dunia kedokteran. Jadi jawaban kita adalah benar. Serotalmia yang 3A. Gitu ya. Jadi ambil yang terberat. Ya. Oke, itu dia ya. Ya. Jadi dia nanyain yang namanya berapa ukuran kacamata ya. Jadi 30 tahun dia bilang ada kedua matanya kabur. Terus dibilangnya saat pemeriksaan ditemukan bahwa koreksinya tuh seperti ini. Oke, segmen anteriornya sih normal ya. Oke, kalian pada jawab +3 ya. Oke. Nah, kita lihat ya, kalau kayak gini kasusnya, diagnosisnya memang sangat khas. Tentunya hipermetrop, ya kan? Karena udah bicara S yang positif ya, jadi pasti hipermetrop. Jadi kita lihat pembahasannya kalau bicara tentang hipermetrop. Kalau kita ngomongin tentang hipermetrop,
Yang harus kalian ingat bahwa yang namanya hipermetrop itu diakibatkan gara-gara sumbu bola matanya itu dia terlalu pendek. Atau biasanya lensanya yang terlalu cekung. Dan makanya orangnya akan semakin sulit kalau melihat benda yang dekat. Terus kalau bicara tentang pemeriksaannya, maka pemeriksaannya itu bisa menggunakan Snellen chart ataupun kertas Landolt. Dan kalau bicara kertas Landolt sih biasanya untuk pasien-pasien yang memang nggak bisa baca ataupun anak-anak. Nah, biasanya kita menggunakan kertas Landolt. Dan kalau ditanyain tentang terapinya, karena penyebabnya adalah lensa yang cekung, maka terapinya tentu lensa yang cembung. Cembung, nama lainnya adalah convex. Dan nama lainnya lagi adalah lensa yang sferis positif. Dan kalau kita bicara lensa positif, maka yang kita ambil adalah yang terbesar ya lensanya. Dan kalau kita bicara tentang hipermetrop, hipermetrop ini ada gradingnya. Jadi ada yang disebut ringan, sedang, sama berat. Biar nggak repot kehidupan kita, maka ya udah seperti biasa hafalin tengah-tengahnya aja. Kalau yang sedang kalian tahu plus 3 sampai plus 5, maka kurang dari itu pasti jadinya yang ringan. Dan di atas itu pastinya yang berat. Kan gitu, hafalin tengah-tengah. Jadi kalau kita balik lagi ke soal tadi, karena kita udah sepakat ini hipermetrop, dan tadi kita bilang hipermetrop itu lensa diambil yang terbesar, maka yang kita ambil tentu yang terbesar yang visusnya normal. Ya kan, jadi yang visusnya 6/9 ini nggak mungkin kita ambil. Ya kan, kita pasti mau ngambil yang visus normal, yang 6/6. Jadi jawabannya ya betul ya, plus 3. Ya, oke. Diagnosis. Jadi 64 tahun dia ada penurunan penglihatan tiba-tiba. Terus dia di mata kanan kayak melihat dalam teropong. Terus dia ada nyeri kepala, mual muntah. Pertama kali dirasakan pasien. Terus memang ada katarak. Udah 2 tahun yang lalu pada mata kanan. Tapi belum operasi. Terus visus yang kanan 1/300. Posisi lensa di tengah. Shadow positif. Dan TIO-nya positif. Oke. Kalian jawabnya yang A. Kita lihat. Yuk. Jadi dia sudah bicara tentang riwayat katarak ya. Dan dibilang juga shadow-nya positif. Nah, tapi yang ditanya itu malah glaukomanya. Kan gitu ya. Nah, berarti kan kita berbicara tentang komplikasinya nih ya. Nah, kita bahas kalau gitu coba. Yuk. Jadi kita akan berbicara tentang yang namanya katarak senilis. Jadi kalau bicara tentang katarak senilis, yang harus kalian ingat bahwa katarak senilis itu ada stadium-stadiumnya. Jadi kalau berdasarkan stadium, dia itu kan ada yang jenis insipien, di mana keruhnya itu minimal, sangkinkan minimalnya paling cuman bisa kelihatan kalau menggunakan mikroskop. Dan kalau
dilakukan pemeriksaan shadow, maka hasilnya ya positif. Terus ada lagi yang jenis imatur. Nah, kalau bicara tentang yang imatur, maka lensanya itu keruhnya sebagian dan shadownya ya positif. Terus ada lagi yang jenis matur. Kalau matur dia itu keruhnya udah seluruhnya dan shadownya ya negatif. Baru yang terakhir hipermatur atau morgagni. Ini juga keruhnya seluruhnya dan shadownya pseudo positif. Nah, kakak mau bilang sama kalian, dari namanya aja udah hipermatur, sesuatu yang hiper dalam dunia kedokteran artinya berlebihan, ya kan? Jadi bisa kalian bayangin kalau kekeruhannya itu sangat berlebihan, apa yang terjadi? Yang terjadi, kalian akan temukan lensanya itu sampai pecah. Oke? Dan kalau lensanya itu pecah, nanti akan ada nukleus yang jatuh. Nukleus yang jatuh warnanya nanti akan kekuning-kuningan. Ya, nanti kakak tunjukkan gambar. Yang penting tengok aja dulu kayak gini. Ya. Nah, terus kita bicara tentang funduskopinya. Kalau bicara tentang pemeriksaan funduskopi, kalau stadiumnya dari huruf I, maka kalian akan temukan fundusnya itu masih bisa terlihat. Jadi positif. Ya, makanya kalau kalian perhatikan kayak insipien, imatur, itu fundusnya masih positif ya. Masih bisa kelihatan. Ya iyalah, masih bisa kelihatan. Orang keruhnya sangat minimal. Atau sebagian. Jadi fundus pasti bisa kelihatan. Tapi kalau stadiumnya dari huruf M, maka fundusnya memang sama sekali udah nggak bisa kelihatan. Makanya kalian bisa lihat matur morgagni fundusnya udah negatif ya. Udah nggak nampak. Ya iyalah udah nggak nampak orang seluruhnya yang keruh. Ya kan, jadi pasti memang udah nggak nampak kan gitu. Nah, kita lihat gambar katarak senilis. Jadi inilah dia. Kalau dari gambar, kalian bisa lihat sendiri bahwa dia itu ini yang stadium itur. Tahu dari mana Kak imatur? Karena keruhnya itu cuman sebagian. Ya kan, jadi yang putih-putih ini cuman sebagian doang. Dan kalau kalian lihat tentang shadow, ya tadi kan kakak ada bilang tentang pemeriksaan shadow test ya. Shadow kalau kita bahasa Indonesia kan artinya bayangan. Yang namanya bayangan warnanya selalu hitam. Oke? Jadi kalau kalian lihat yang imatur, kelihatan di pinggirnya ini ada hitam-hitam. Cocok ya? Makanya shadow-nya positif. Gitu. Itulah imatur. Sedangkan kalau gambar yang di bawah, kalian bisa lihat ini stadium matur. Tahu dari mana, Kak? Karena semuanya udah putih. Jadi keruhnya udah seluruhnya. Dan karena semuanya putih, sama sekali nggak ada hitam-hitam. Nggak ada bayangan. Makanya ya shadow-nya itu negatif. Ya, cocok ya. Terus yang terakhir ini adalah stadium yang hipermatur. Tahu dari mana, Kak? Kalian tengok di bagian bawah ada yang kuning-kuning. Yang kuning-kuning itu kan kakak bilang adalah nukleus yang jatuh. Ya, masih ingat ya? Karena lensanya pecah.
karena terlalu hiper. Dan kalau kalian lihat Bun, di bagian pinggir-pinggir sini itu ada kayak warna hitam-hitam. Ya kan Bang? Jelas ya Bang, ada hitam-hitam ya. Nah, hitam-hitamnya ini tapi samar-samar. Ya kan? Kenapa kakak bilangnya samar-samar? Karena tidak sejelas yang hitam-hitam di imatur. Tuh, kalian bandingkan warna hitamnya. Beda. Jadi dia hitamnya tuh lebih samar. Nah, karena hitamnya warnanya lebih samar, itulah yang menjadi alasan shadow-nya kita sebut dengan pseudo positif. Gitu ya, karena dia lebih samar gitu. Ya. Dan kita bicara komplikasinya. Nah, jadi katarak senilis ini memang berkomplikasi. Jadi kalau kalian perhatikan komplikasinya itu semuanya berkaitan dengan glaukoma. Cocok ya? Semua komplikasinya itu glaukoma. Oke? Nah, kita lihat apa aja nih komplikasinya. Jadi kalau dia kataraknya yang jenis imatur, maka udah pasti komplikasinya glaukoma vakomor. Ya, jadi vakomorfik ini dia memiliki ciri-ciri kayak glaukoma sudut tertutup. Ya, ciri-cirinya. Dan kalau ditanyain terapi farmakonya, kalian bisa berikan ABCD. Nah, ABCD itu singkatan dari acetazolamid, beta blocker, pilokarpin, dan diuretik. Kan gitu ya. Itu kalau bicara yang sudut tertutup. Ya. Sedangkan kalau dia yang jenis matur atau hipermatur, maka komplikasinya itu adalah glaukoma yang vakolitik. Nah, kalau vakolitik, dia itu memiliki ciri-ciri yang sudut terbuka. Nah, kalau ciri farmakonya adalah si BD. Ya, BD. BD itu adalah beta blocker sama diuretik. Nah, terus yang terakhir komplikasinya gara-gara alergi. Jadi alerginya itu biasanya gara-gara alergi dari lensanya. Itu yang disebut dengan vakoanafilaktik. Dan kalau bicara tentang vakoanafilaktik ini, maka biasanya tuh diakibatkan dari operasi implantasi lensanya. Nah, makanya itulah yang memicu reaksi alergi. Ya. Dan supaya nggak terbalik dunia kalian, karena kalian suka terbalik nih. Ih, mampus aku Kak. Kalau yang imatur vakomorfik atau vakolitik, nah itu kan suka terbalik kan Bang. Nah, jadi kalau kakak sih smart way-nya nih Bang, smart way. Ingatlah bahwa yang namanya, jadi smart way-nya adalah bahwa si infik itu orangnya tertutup, sedangkan si Malik itu orangnya lebih terbuka. Ya, jadi kalau kita lihat imfik, imnya adalah imatur, fik, vakomorfik. Orangnya tertutup. Ya udah, ciri-ciri tertutup. Malik, manya matur atau hipermatur, lik, vakolitik. Ciri-cirinya ya terbuka. Gitu ya. Jadi ingatlah imfik dan malik ya, biar nggak terbalik ya. Nah, jadi kalau kita balik lagi
ke soal tadi. Di soal ini kan udah sangat jelas bahwa kalian bisa lihat pasiennya itu ada katarak. Dan dia bilang kataraknya itu shadow-nya positif. Nah, berarti dalam pikiran kita ini adalah katarak yang imatur. Cocok ya, imatur. Dan kalau bicara tentang katarak yang imatur, maka tadi smart way-nya adalah imfik. Ya kan? Nah, jadi ya udah imatur fik pakomorfik. Makanya cocok ya jawabannya yang A. Ya. Yang vakoanafilaktik terapinya apa? Kalau vakoanafilaktik terapinya biasanya sih kita berikan SATE singkatannya. Jadi SATE itu adalah cell mass stabilizer. Terus juga A-nya antihistamin. Terus T-nya ya steroid. Gitu. Ya. BD itu beta blocker diuretik. Ya. Diagnosisnya nih. Jadi 40 tahun dia ada mata merah dan mengganjal udah 1 hari yang lalu. Terus ada benda asing di bagian dalam kelopak mata. Oke, ini tentunya korpal di konjungtiva tarsalis. Benar, karena dia bilang benda asingnya itu di bagian dalam kelopak mata ya. Gitu. Makanya kita mikirnya konjungtiva tarsalis. Kalau konjungtiva bulbi pasti nempelnya di bola mata, iya kan? Nah, jadi karena dia bilang di kelopak mata sesuai anatomi ya konjungtiva tarsalis. Oke. Kita bahas kalau bicara tentang korpal di konjungtiva ya. Jadi korpal di konjungtiva itu adalah SKDI 4. Artinya sebagai dokter kita harus tahu terapinya sampai sedetail-detailnya. Jadi kita lihat nih. Yang paling lidocaine, pantocaine itu kan sama ya. Dan diberikannya tentu dengan tetes mata. Oke. Setelah itu kalian ekstraksi. Cari dulu lidi kapas. Ya, nomor togel pertama lidi kapas, ya Bang. Kalau belajar sama kakak, itu ada nomor togelnya. Ya, kalau kalian baru pertama kali belajar sama kakak, mungkin agak kaget. Ih, ngeri kali kakak ini. Ngajarin main togel ya kan Bang. Nah, tapi sama kakak tuh belajar biasanya ada nomor togel karena di UKM PPD dia bisa ngeluarin dua-duanya, ya kan? Jadi ada lidi kapas, ada jarum gitu. Makanya sesuai nomor togelnya tuh kalian harus pilih sesuai urutan angka, ya, sesuai nomor togel. Jadi cari dulu lidi kapas. Kalau nggak ada baru pakai jarum yang ukurannya 23 gauge. Setelah itu bubukan dengan povidone iodin. Terus kasih antibiotik topikal, ditutup dengan kasa steril. Jadi kalau kakak sih biasanya smart way-nya kita bilang lepat. Ya, jadi lepat itu singkatan dari lidocaine, ekstraksi, povidone iodin, antibiotik, tutup dengan kasa steril. Ya, cocok ya, lepat. Jadi cotton bud itu masuk yang mana? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja. Ya kan? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Gitu. Jadi lidi kapas bahasa Inggrisnya cotton bud, Bun. Benar ya, biar agak bule kita, Bun. Benar, masaan
kita udah naturalisasi loh, ya kan Bang? Ya, naturalisasi Rafael Struwik, masa angkatan bat dan lidi kapas ya kan sama aja itu Bun. Bahasa Inggris ya, gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke soal tadi, maka ya sudah pasti ini memang korpal yang dikonjungtiva tarsalis. Ya, oke. Ya. Jadi dia nanyain terapi farmako. Dia bilang 19 tahun, dia kelopak matanya terasa nyeri dan sulit dibuka. Terus dibilang ada madarosis di bulu mata dengan keropeng dan ulkus yang dangkal. Oke, kalian jawabnya gentamisin salep. Kita lihat ya. Jadi kalau dari diagnosis ini sangat khas ke arah blefaritis. Benar. Kita lihat pembahasannya. Jadi kalau bicara tentang blefaritis, ya lebih tepatnya blefaritis yang anterior. Kenapa? Karena ada madarosisnya. Ya, madarosis itu bulu matanya rontok, ya kan. Nah, blefaritis anterior itu kita bagi dua. Ada yang jenis seboroik ataupun squamosa. Kalau sistik atau squamanya itu kuning dan berminyak. Ada lagi yang jenis ulceratif atau stafilokokal. Jadi kalau ditemukan ulkus-ulkus kecil dengan krusta yang kuning. Oke? Perhatikan baik-baik, sama-sama kuning. Ya Bang ya, sama-sama kuning. Makanya dibaca. Oke? Ikro. Ya Allah. Ya kan bahasa Arabnya ikro ya Bun, baca. Nah, jadi kalian baca. Yang kuning siapa? Krustanya atau squama sisiknya? Ya dibaca. Jangan mikir bahwa oh kuning, oh kalau kuning oh seboroika. Nggak ada Bang, ya. Dua-duanya kuning ini. Ya, makanya dibaca. Ikra, ya. Tuh, jadi dokter harus rajin membaca, ya kan Bun? Kalau kalian malas baca, cocoknya jadi wapres, Bun. Ya Allah, maksudnya wapres di luar negeri, Bang, bukan di Indonesia. Mas di Indonesia males baca, nggak mungkin lah. Bener ya wapres di luar negeri itu males baca. Kalau di Indonesia rajin lah. Mas males, nggak mungkin lah. Jadi kita bicara tentang gambarnya nih. Benar ya, jadi dibaca ya kan Bun, ikro ya. Nah, kalian lihat nih. Kalian tengok dari gambar sama-sama kuning kan? Tengok gambarnya. Sama-sama kuning. Sama-sama kuning. Oke? Tapi kalau kalian lihat gambarnya lebih detail lagi, kalian bisa lihat gambar yang satu itu ada ulcernya. Jadi kalau kalian tengok tuh ada kayak yang tercobel. Iya kan, Bang? Ada ya di bagian sini dia tercobel tuh. Nah, ya kan kayak ada terkelupas gitulah pokoknya tercobel gitu. Nah, itu kan ada kan ulcernya kan, tapi sama-sama kuning. Nah, makanya dibaca. Ya, jadi kalau ditanyain terapinya, untuk terapi non farmako, biasanya kita suruh dia lead hygiene. Jadi kayak kompres air hangat, cuci dengan sampo ataupun sabun bayi. Ya, dan kalau ditanyain terapi yang tepat, ya terapi yang utama itu terapi farmakonya. Jawabannya ya antibiotik topikal ya. Jadi antibiotik topikalnya itu bisa kalian berikan chloramphenicol, gentamisin, bisa juga kayak basitrasin. Nah, itu biasanya yang sering diberikan ya. Dan kalau khusus untuk yang seboroid, kalian tambahin salisil topikal. Khusus seboroid doang.
Jadi ada tambahannya, salisil topikal. Ya. Jadi kita balik lagi ke soal tadi. Di soal ini blefaritisnya udah pasti yang jenis anterior karena ada madarosis. Kalau mau lebih spesifik lagi karena dia ulkus berarti yang tecobel ya Bang, yang ulceratif. Nah, maka kalau ditanyain terapi farmako yang tepat, kita udah sepakat antibiotik topikal. Jadi ya gentamisin yang salep. Ya karena kan di kelopak mata, jadi salep, bukan yang tetes ya. Ya, diagnosis. Jadi 67 tahun, kedua kelopak matanya perih, gatal udah seminggu. Terus dia bilang bahwa dia itu ada matanya sering berair, kering, terutama kalau kena AC dan angin. Terus dibilang lagi ada squama di cilia palpebra, iritasi dan hiperemis di margo palpebra superior, hiperemis di konjungtiva pars palpebra. Oke, betul ya. Jadi karena dia berbicara tentang kelainan palpebra, maka sudah pasti ini ngomongin blefaritis. Nah, tinggal blefaritis yang mana? Karena dia bicaranya squama, nah ya kan ikro tadi ya Bang, baca ya, sisik. Berarti ya seboroi, benar. Ya, terapi awal yang harus dilakukan. Jadi 40 tahun dia bilang bahwa mata kanannya itu merah dan pedih. Terus dibilang lagi bahwa 30 menit lalu tersiram air aki saat pasien memperbaiki mobilnya. Terus ada penurunan penglihatan, dibilang visus yang kanan sih 6/6, yang kiri 6/30. Pada pemeriksaan fluoresan hasilnya positif. Oke, kalian jawabnya yang B. Oke, kita lihat ya. Jadi kalau seperti ini, diagnosisnya sudah pasti adalah trauma kimia pada mata. Ya kan? Karena kan dia bicara tersiram air aki matanya. Ya kan? Nah, sekarang kita bahas ya. Kalau bicara tentang trauma kimia. Kalau ngomongin tentang trauma kimia pada mata, tinggal kalian lihat bahan kimianya yang mana. Apakah bahan kimianya yang jenis asam, kayak asam sulfat, HCl, aki, atau yang jenis basa, ya, kayak NaOH, freon, deterjen, ya pokoknya sabun-sabunan tuh pasti basa tuh, sianida, ya. Kalau dia yang karena bahan asam, biasanya korneanya itu keruh dan gambarannya ground glass. Kalau dia jenis basa, nanti ulkus korneanya. Gambarannya cooked fish, ya. Makanya kalau bicara yang basah, biasanya tuh kerusakannya sudah pasti dia lebih berat. Kenapa? Karena kalau bicara yang basah, dia ada namanya proses saponifikasi. Ya, apa itu saponifikasi, Kak? Saponifikasi itu adalah proses penghilangan. Nah, jadi dia menghilang lapisan korneanya. Itulah alasannya jadi ulkus. Ya, karena hilang lapisannya. Kalau ditanyain penunjang, maka yang namanya bahan kimia, pasti penunjangnya selalu kertas lakmus. Dan bisa juga pH metri. Kalau dari terapinya, maka kalau ditanyain terapi yang paling awal,
sekaligus yang tepat itu adalah irigasi dengan NaCl 0,912 liter ya 15-30 menit. Setelah itu barulah kasihkan antibiotik, kasihkan siklopegik, steroid, dan setelah itu kalian rujuk. Ya, jadi ditangani dulu baru dirujuk. Ya, jangan pula dari awal langsung kalian rujuk. Ya, jadi tangani dulu